Baik, selamat pagi teman-teman. Mohon kerjasamanya ya. Tolong jadi anak murid. Hari ini saya mengajar kelas 6. Baik, kita akan mulai. Ibu Penci sudah? Sudah, Bu? Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik, semuanya sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan, semuanya sehat ya. Tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit ya? Tidak ada Ibu. Baik. Tidak ada Bu. Karena kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, maka hari ini kita harus apa sama Tuhan? Bersyukur. Kita harus bersyukur. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah kasih kita kesehatan, Tuhan ini sudah kasih kita ini akal budi. Jadi kita bisa bertemu hari ini dan kita melanjutkan kegiatan belajar kita. Sebelum kita mulai kegiatan kita atau pelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, siapa yang berani untuk pimpin kita dalam doa? Atau Ibu yang tunjuk saja? Ibu Ita, Ita, bisa pimpin kita dalam doa? Saya saja Ibu. Ita, mikro. Ya, ada Lisa yang mau pimpin kita dalam doa. Silakan Lisa. Teman-teman, marilah kita siap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ita. Lisa. Ibu salah sebut nama terus. Sekarang sekalian ya, Ibu minta Lisa untuk pimpin kita satu lagu kebangsaan, yaitu lagu dari Sabang. Semuanya tahu toh? Semuanya bisa tangan kiri dan kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Baik Ibu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai berjajah sambung Indonesia tanah air menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih Lisa sudah pimpin kita baik dalam doa maupun lagu kebangsaan. Oke, sekarang Ibu akan cek kehadiran kita masing-masing ya. Siapa yang tidak hadir? Cek ini bangkunya. Bangku siapa yang kosong berarti tidak hadir. Ceknya di sebelah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Teman Bu, Kakak Agung. Nama siapa? Ya, Agustinus. Alpa ya? Atau keterangan sakit? Atau sakit itu? Alpa ada Bu. Oke, baik. Siapa lagi? Ada Adelvina. Hadir Bu.
Ya, Adelvina juga ketemunya apa? Sakit atau apa? Alpa juga Bu. Alfa Ibu. Ya. Kalau tidak ada keterangan begini, nanti kalau Ibu mau kasih nilai, tidak bisa sudah. Jadi jangan salahkan Ibu kalau nilainya rendah ya. Baik, sekarang kemarin tadi malam Ibu sudah kasih pengetahuan toh. Pembelajaran hari ini kita akan mulai melalui apa? Melalui apa? Melalui Google Meet, Bu. Jadi Meet Bu. kita akan belajar melalui Google Meet hari ini. Baik, pelajaran kita hari ini adalah tentang tema, yaitu tema 3 tentang tokoh dan penemuannya dengan subtema penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran 1. Sebelum kita masuk dalam pelajaran ini, anak-anak sudah siap untuk belajar toh? Sudah, Bu. Oleh karena Sudah, itu, Ibu. Sudah Ibu. kalau sudah siap belajar, kita harus ini pakai masker, atur jarak masing-masing, duduk yang rapi. Ingat hand sanitizer-nya sudah harus dipakai ya sebelum. Tidak boleh meminjamkan alat tulisnya kepada teman. Semua alat tulisnya yang dibutuhkan hari ini sudah ada di atas meja. Pas Ibu suruh mau tulis sebentar supaya jangan cari ballpoint, cari buku lagi. Semuanya sudah harus siap di meja ya. Baik anak-anak, kemarin Ibu sudah bagikan LKPD-nya ya melalui WhatsApp group. Hari ini kita akan mulai belajar. Sebelumnya Ibu harus tampilkan media pembelajaran kita dulu. Sebentar ya, Ibu share dulu. Oke, yang pertama anak-anak. Kalau belum berarti masih loading. Ibu punya jaringan di sini. Jadi sabar sedikit ya.
Sudah anak-anak, sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke. Sudah bisa baca kalau Ibu kasih besar begini? Ya, Ibu akan menyampaikan ini duluan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis teks eksplanasi yang dibaca melalui Google Meet dengan baik dan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menulis informasi penting teks eksplanasi. Setelah menuliskan teks eksplanasi, siswa mampu merinci komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari melalui Google Meet. Melalui tayangan video di Google Meet, siswa membuat rangkaian paralel dan menguji model rangkaian tersebut dengan tepat. Melalui tayangan video pada Google Meet, melalui tayangan video di Google Meet, siswa membuat rangkaian paralel dengan menguji rangkaian model rangkaian tersebut dengan tepat. Melalui tayangan video pada Google Meet, siswa membuat rangkaian paralel dan menguji Setelah berdiskusi dengan temanya, siswa mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa pada bidang IT, pendidikan, dan dengan mandiri pada Google Meet. Oke, sekarang kita akan mulai pada materi. Ya, tayangan pertamanya sebelum kita masuk pada teks, Ibu punya gambar. Apa dari anak-anak sudah tahu siapa gambar ini? Halo? Iya Bisa Ibu. dengar Ibu? Tolong jawab. Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Belum tahu, Ya. Ibu. Sudah tahu siapa gambar tersebut? Belum, Ibu. Ya. Tidak Oleh tahu karena Ibu. itu, karena tidak tahu, Ibu akan menjelaskan, Ibu akan kasih tahu siapa dia melalui teks di bawah ini. Nah, ini ada teks yang menjelaskan siapa bapak tua yang kita sudah lihat tadi, yang berkacamata dan sangat ganteng. Oleh karena itu, Ibu meminta salah satu siswa, siapapun itu yang berani untuk membacakan ini teks ini dengan suara yang nyaring dan lancar. Ayo, siapa yang berani untuk membacakan ini? Adel Gundis, baca kasih Ibu dulu dengan suara yang keras ya. Siap, Ibu. Si kotak ajaib. John Logie lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bert mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi sebuah
hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Oke, paragraf berikutnya Ibu meminta Hiro untuk bacakan. Baik, Bu. Hiro, silakan. Ya, Ibu. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani. Tele artinya jauh dan vio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat dijadikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban. Terima kasih, Bu. Baik, kita tepuk terima kasih dulu buat teman kita yang sudah bacakan teks tersebut tadi sebelum Ibu menjelaskan. Kita tepuk terima kasih. Ada yang tahu tepuk terima kasih? Tidak tahu, Ibu. Terima Belum tahu, Bu. kasih. Tidak tahu, Ibu. Ting-tong, terima kasih. Jus. Habis. Ting ting tong tong, terima kasih. Oke. Kita tepuk terima kasih untuk teman kita. Tepuk terima kasih. Ting ting Ting, tong tong, ting, tong. terima kasih. Terima Buat Hiro Des. Sekarang Ibu akan Oke. menjelaskan. Oke. Sekarang baca oleh Adel dan Hiro tadi. Teks itu adalah contoh teks eksplanasi. Dan Bapak tua yang berkacamata ini namanya John Logie Baer. Dia adalah seorang penemu televisi. Sekarang kita akan belajar tentang apa itu teks eksplanasi. Anak-anak bisa dengar Ibu? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Halo anak-anak. Halo, Ibu. Jawab Ibu Ya, ya. Ibu. Ya, Ibu. Ya. Anak-anak sepertinya tidak semangat ini. Semangat sedikit seperti yang tidak pernah sarapan saja. Baik, Semangat, Bu. Ibu. Sekarang ini adalah ini teks eksplanasi. Teks apa itu ini teks eksplanasi? Seperti yang kita sudah baca tadi, Ibu akan baca penjelasannya. Teks eksplanasi adalah penjelasan yang berisikan informasi mengenai tahapan peristiwa dengan lebih mengutamakan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Peristiwa yang dimuat pun beragam, mulai dari budaya, alam, sosial, dan ilmu pengetahuan. Jadi, kita sudah tahu, tadi kita sudah baca. Ini judul teks tadi yang ini Adel dengan Hiro baca tadi apa? Si kotak Judul teksnya ajaib. tentang apa? Tentang apa? Kotak ajaib, Bu. Kotak Ya, ajaib. kotak ajaib. Kalau tentang kotak ajaib itu berarti dia termuat dalam bidang mana? Ilmu pengetahuan. Apa dari budaya, alam, sosial, atau ilmu pengetahuan? Dia termasuk dalam jenis teks apa? Ilmu pengetahuan, Bu. Pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Kenapa bisa ilmu pengetahuan? Karena si bapak tua yang berkacamata itu adalah orang yang hebat. Dia adalah orang yang pintar. Dia bisa menemukan cara untuk
bagaimana televisi itu bisa berbicara dan bisa menampilkan gambar seperti itu. Itu adalah kelebihan dari John. Siapa yang mau jadi John nanti? Hero? Iya, Ibu. John? Saya Iya, Ibu. Bisa jadi orang pintar, dikenal di seluruh dunia. Anaknya Iro nanti Bu yang jadi John. Oke. Iron sekarang tidak bisa lagi jadi John. Dia jadi Iron terus. Ya. Bisa, Bu. Oke. Sekarang Iron Ibu mau mau temukan apa tanya. Iron? Itu televisi dia. Sabar ya. Dari ini kotak ajaib yang sudah dibaca tadi. Sekarang tugasnya anak-anak adalah menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang sudah dibaca. Dari contoh teks tadi yang si kotak ajaib, anak sekarang siapkan buku penanya dan menuliskan informasi penting yang sudah dibaca tadi. Tulis sudah informasi apa? Setelah menuliskan informasi itu sebentar, satu-satu. Setelah habis presentasi, tugas itu sebentar kirimkan ke ibu melalui WhatsApp ya, atau Iya, Bu. WA-nya ibu. Kalau ada Baik, yang Bu. ganti nomor atau yang ini nomornya ibu tak hapus, minta di teman lain ya. Ya Bu. Oke, dari teks eksplanasi itu tadi, ibu mau bertanya nih, kan tadi kan ibu belum tanya toh. Ini gambar apa di sebelahnya Pak John ini? Ini gambar apa ya? televisi, Bu. Televisi, Bu. Ya, televisi. Siapa yang di sini di rumahnya punya televisi? Semua pasti punya, ya toh? Tidak ada. Iya, Ibu. Saya, Ibu. Belum ada, Bu. Tidak Aku punya. nonton di kakak Yuven. Lihat televisi toh? Tapi sudah pernah lihat Sudah, Bu, televisi di toh? rumahnya Ibu, di rumahnya kakak Yuven. Sudah, Ibu. Kami Iya. biasa nonton di rumahnya Fancy Bu. Adel tipu Ibu. Kalau begitu, pasti ini anak hari tiap malam rajin nonton sudah artis cantik, nonton yang ini film Bakalai, pasti seperti itu ya Hero ya, apalagi Hero. Hero kan juga punya ini film tersendiri itu, Spiderman. Jadi kita punya satu orang Spiderman di ini kelas. Saya senang Oke, nonton sekarang Spiderman aku itu, mau Bu. tanya. Superman ya, apa tuh namanya? Itu film yang ada hero-hero itu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana pengaruh televisi terhadap kehidupan kita? Nah, ada 3 pertanyaan ini, anak-anak nanti tulis saja di buku. Bagaimana pengaruh televisi terhadap kehidupan kita? Yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi dan beragamnya informasi yang berasal dari televisi? Yang ketiga, bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan kita? Oke, dari pertanyaan itu tadi, silakan anak-anak untuk berdiskusi dengan temannya. Nanti jawabannya
Dikirimkan melalui WhatsApp grup. Itu speaker. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Sekarang Ibu mau tanya. Ini televisi dia bisa menyala sendiri kok tanpa kita cok atau tanpa dia membutuhkan apa begitu ini televisi supaya bisa menyala? Dia butuh angin Membutuhkan atau butuh arus apa ya? listrik. Dia butuh Butuh listrik. arus listrik, Ibu. Iya. Kalau listrik tidak ada, maka ini televisi tidak bisa kita nyalakan atau tidak bisa kita gunakan. Iya, Ibu. Jadi semua alat elektronik itu yang membutuhkan listrik, kalau listrik tidak ada maka tidak bisa kita gunakan. Oleh karena itu kita akan belajar tentang apa itu listrik. Sebelumnya Ibu mau tampilkan ini video. Anak-anak simak ya video ini. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel. Ibu Ance, ini sudah masalah jaringan kah? Ibu Ance, Ibu Ance bisa mendengar saya? Oke, kalau Ibu Ance bermasalah jaringan, bersiap Ibu Yuventa. Siap, Ibu. Ladies dulu ya, Pak Hiron ya, Pak Hiron. Oke, iya Bu, ya. Rangkaian paralel. Jika aliran alat listrik yang lain, hasil listrik di rumah atau gedung kantoran. Pada rangkaian paralel, masing-masing lampu memiliki listrik. Jadi, lampu akan tetap menyala meskipun ada lampu yang padam. Gambar rangkaian paralel di samping. Pada rangkaian tersebut, tulang L1 dan L2 dipasang secara paralel atau membentuk cabang. Hei, Ibu Ance keluar lagi nih.